500 sampai 3.000 di Amerika itu kematian pada fase puncak itu. Nah, kita bayangkan, apakah kita siap di Indonesia untuk seperti itu? Jelas ya, masalahnya adalah kita tidak akan siap. Sarana kesehatan kita sama sekali tidak siap untuk itu. Tapi satu hal yang harus kita ingat, angka deteksi kita rendah. Angka deteksi Indonesia itu rendah sekali. Dibanding Bangladesh pun kita masih kalah. Nah, ini akan jadi masalah. Yang berdamai dengan virus, semuanya sekolah, semuanya masuk, semuanya apa, ini berbahaya malah. Ini risikonya besar sekali. Kalau itu dilakukan, sementara sarana-prasarana kesehatan kita tidak siap, saya rasa itu sangat riskan bagi kita, terutama di Jawa. Sebenarnya berdamai dengan COVID itu bahasanya bagus gitu. Kalau saya setuju itu. Tapi dengan melepaskan isolasi, melonggarkan isolasi tanpa ada pertimbangan laboratorium yang jelas, itu salah. Kalau saya berpikiran berdamai dengan COVID itu adalah, ya kita nikmati aja era COVID ini. Dan saya mengatakan bahwa orang yang kena infeksi COVID pada prodi ini adalah orang yang paling beruntung. Kenapa saya katakan demikian? Ini baru fase patogenesis, belum fase erupsi. Kalau infeksi COVID itu terjadi pada fase erupsi, maka risikonya akan jauh lebih berat. Di mana pada waktu itu angka kematiannya tinggi. Kapan fase erupsi itu terjadi? Fase erupsi itu akan berlangsung pada fase 40-50% populasi sampai angka 85% titik daripada threshold untuk herd immunity itu tercapai. Space waktu yang cukup berbahaya itu yang terjadi di Amerika Serikat, di Eropa dan sebagainya, di mana pada fase itu angka kematian itu, jumlah orang meninggal itu bisa mencapai 2.500 hari per 24 jam. 500 sampai 3.000 di Amerika itu kematian pada fase puncak itu. Nah, kita bayangkan, apakah kita siap di Indonesia untuk seperti itu? Jelas ya, masalahnya adalah kita tidak akan siap. Sarana kesehatan kita sama sekali tidak siap untuk itu. Pengalaman kita di rumah sakit, pengalaman kita berhadapan dengan pasien. Jadi, cara pikir kita seperti itu. Tidak ada masalah, hilangkan dulu kecemasan kita. Itu yang pertama dulu. Saya bilang masalah utama pasien kita yang meninggal di rumah sakit, kita sampaikan ya, pasien PDP yang meninggal 68 orang di Kota Padang. Dan semuanya cemas, semuanya stres. Kita sampaikan itu. Kondisi yang realitas seperti itu. Nah, ini masalah kita. Jadi bagaimana kita berpikir positif terhadap masalah ini. Kita berpikir positif terhadap COVID. Ini yang paling penting. Bagaimana ada orang yang bisa memberikan masukan yang bagus setelah penderita COVID. Jadi intinya adalah apa yang dikembangkan oleh pemerintah sekarang, dari judulnya bagus, tapi kalau tidak didukung oleh fakta-fakta dan data yang menyatakan bahwa angka pertumbuhan tidak signifikan, tingkat reproduksi daripada perkembangan tidak meningkat, tidak tinggi, saya rasa itu bisa kita lakukan. Tapi satu hal yang harus kita ingat, angka deteksi kita rendah. Angka deteksi Indonesia itu rendah sekali. Dibanding Bangladesh pun kita masih kalah. Jangan sampai angka reproduksi kita kecil karena angka deteksi kita rendah. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Ini betul-betul harus kita pahami bersama-sama. Jangan sampai kita mengambil keputusan yang keliru. Ya kan? Kalau saya terus terang saya katakan dalam kondisi seperti ini di Jakarta, di mana orang-orang yang beredar berkeliaran di luar itu tidak pernah terdeteksi, saya tidak berani untuk mengatakan mereka harus lepas. Terus terang saya katakan kebijakan itu kurang tepat. Istilahnya menarik, bagus, saya suka istilah itu, dan saya selalu berpikir seperti itu. Tapi untuk mengimplementasikannya saya tidak berani. Kita akan coba implementasikan itu di Sawah Lunto. Minggu ini kita akan mulai risetnya. Kalau misalnya angkanya di bawah 0,05%, saya bilang sama Pak Gubernur, kalau di bawah 0,05% Pak, dari 1.600 sampel, kita terima Pak. Kita lepaskan mereka sholat. Kalau tidak usah. Semua virus-virus RNA itu karakternya sama. Jadi antigenik safe, antigenik relief-nya itu cepat. Sehingga varian-varian baru itu cepat muncul. Itu yang pertama. Tapi sejauh ini, munculnya varian-varian baru itu tidak jauh berbeda dengan strain induknya. Dengan varian induknya, tidak jauh berbeda. Ada terjadi reinfeksi? Ada, tapi angkanya kecil sekali. Kita bisa melihat sekarang, bagaimana di Wuhan itu habis. Itu jelas bagian dari proses. Kombinasi antara herd protective dan herd immunity. Bagaimana mereka memutus rantai, bagaimana orang sudah banyak terinfeksi di situ. Angka infeksi di New York misalnya, itu juga memperlihatkan angka penurunan sekarang. Kita bisa hitung berapa jumlah populasi yang sudah terinfeksi di situ. Jumlah yang terdeteksi dengan jumlah yang tidak terdeteksi, ini kan jadi cara kita menghitung berapa orang kira-kira terinfeksi di kota itu. Nah, ini harus kita ketahui teknik-teknik seperti ini.
Kemudian kejadian di Spanyol, di Italia yang sekarang sudah mulai menurun. Kalau itu kita katakan bahwa ada reinfeksi dan sebagainya, maka tidak akan pernah ada penurunan. Tidak akan pernah ada penurunan. Nah, ini harus kita lihat. Jadi istilahnya adalah proses-proses seperti ini pasti akan terjadi. Herd immunity itu adalah bagian dari proses untuk menghentikan proses perkembangan dari suatu penyakit infeksi yang kontagius seperti COVID-19 ini. Satu hal yang harus kita catat pada COVID ini adalah vaksin belum berkembang, belum ada vaksin untuk itu, ya kan? Kalau kita berpikir reinfeksi, kita berpikir itu, kita tidak akan pernah berpikir vaksin. Jadi yang namanya reinfeksi, yang namanya strain baru, setiap virus pasti ada. Varian-varian itu pasti ada. Tapi diskrepensinya antara satu dengan yang lain tidak jauh berbeda. Memorinya masih sama-sama masih saling mengenal. Malah bisa terjadi cross reaksi malah. Beberapa tipe virus, strain virus itu jadi cross reaksi. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi konsepnya adalah herd immunity itu pasti akan terjadi. Ya, dan itu adalah bagian proses dalam eliminasi suatu penyakit. Nah, sekarang bagaimana kita mengisinya, itu yang penting. Jadi tidak usah kita berpikir masalah reinfeksi dan sebagainya, karena itu tidak akan selesai-selesai kalau kita bahas masalah reinfeksi itu. Tapi yang jelas, bukti-bukti penurunan kasus di semua tempat itu menggambarkan proses herd immunity-nya sudah berjalan dengan bagus. Itu yang jelas, yang nampak. Karena kalau kita katakan Italia memutuskan rantai transmisi, mereka sudah kesulitan kayaknya. Karena sudah menyebar. Yang jadi masalah adalah pada suatu negara yang tidak melakukan kontrol yang baik terhadap ODP, OTG, orang-orang yang tanpa gejala, nah di sini muncul masalah. Karena orang-orang tanpa gejala itulah yang membuat puncak serangan itu. Mereka lah yang bikin fase erupsi itu. Mereka yang mempengaruhi terjadinya ledakan itu. Nah, ini yang terjadi di negara-negara Eropa dan di Amerika. Keterlambatan mereka dalam mengidentifikasi orang-orang yang berpotensi sebagai penular. Kasus yang sama saya lihat juga terjadi di Jawa, di Indonesia secara umum, ditandai dengan 75% orang yang terinfeksi itu adalah orang-orang yang dirawat di rumah sakit. Nah, ini kan berbahaya sebenarnya dari segi data epidemiologi itu berbahaya. Herd immunity itu proses alamiah, baik yang betul-betul murni sesuai dengan perkembangan penyakit maupun yang kita induksi dengan imunisasi. Jadi itu bisa dua sisi. Nah, karena imunisasi itu tidak ada, maka yang berkembang itu adalah herd immunity yang secara alamiah sesuai dengan perkembangan penyakit. Dan itu tidak berbahaya sama sekali. Itu pertama. Yang kedua adalah bagaimana dengan perkembangan kasus di Sumatera Barat. Sekarang saya tanya, kalau kita tidak lakukan pemeriksaan, mungkin tidak ketemu kasusnya. Kira-kira berbahaya enggak? Orang-orang tanpa gejala, orang-orang yang gejalanya ringan. Mana yang paling bahaya? Kita tidak menemukan orang tanpa gejala dibanding orang yang dirawat di rumah sakit. Yang paling jelas ya, orang dirawat di rumah sakit pasti ditangani sebagai COVID, karena mereka sudah PDP. Tapi orang tanpa gejala, kalau kita tidak temukan, mereka akan menjadi sumber penularan. Ini yang penting kita ketahui. Jadi kenapa di Sumatera Barat itu meningkat? Kalau saya katakan, Sumatera Barat itu meningkat kasusnya tapi positif. Tapi di Jawa, meningkat kasusnya tapi negatif. Nah, ini perbedaan yang jelas. Kenapa saya katakan negatif? Kenapa saya katakan positif? Positif itu karena di Sumatera Barat itu yang banyak ditemukan itu adalah ODP dan OTG. Orang-orang yang berpotensi sebagai penular. Ini adalah bagian dari proses herd proteksi. Bagaimana kita memberikan memutus rantai penularan. Ini yang terjadi di Sumatera Barat. Saya rasa satu provinsi yang memiliki pola seperti ini hanya kita. Karena rata-rata nasional itu 75% adalah pasien-pasien di rumah sakit. Hanya kita yang 75% ODP, OTG orang-orang tanpa gejala. Hanya kita. Nah, jadi betul-betul peningkatan kasus itu menggembirakan. Sebaliknya pada kasus yang di tempat lain di Jawa, yang banyak itu adalah orang-orang yang masuk ke rumah sakit, ya, orang-orang yang dirawat di rumah sakit, itu yang banyak positif. Makanya satu hal yang pasti, jangan lihat jumlah kasusnya, tapi lihatlah berapa banyak pemeriksaan yang dilakukan. Karena semakin banyak pemeriksaan yang dilakukan, maka semakin baik prognosa kita dalam menghadapi wabah ini. Korea sudah buktikan itu, Singapura buktikan itu, beberapa negara yang maju yang berhasil dalam penanganan ini membuktikan itu. Bahwa semakin banyak diagnostik yang dikembangkan, akan semakin banyak kasus positif. Itu pasti itu. Semakin banyak yang kita periksa, akan semakin banyak positif. Kalau saya periksa satu hari ini misalnya 10.000 kasus, mungkin saya akan temukan sekitar 1.000 positif. Atau katakanlah 500 positif. Langsung hari itu juga. Tapi tidak menggambarkan apa-apa. Tetapi menggambarkan bahwa upaya kita untuk menangkap mereka, mengisolasi mereka, memutuskan rantai penularan, itu berhasil dengan baik. Karena itu adalah prinsip pertama,
kita dalam mengeliminasi COVID-19 ini. Itu yang paling penting. Kalau saya katakan dalam fase ini, yang penting itu adalah memutus rantai, bukan mengobati di rumah sakit. Itu yang penting pada fase ini. Pada fase erupsi nanti, maka rumah sakit sebagai benteng terakhir menjadi kunci dalam penanganan masalah ini. Kalau sekarang, bagaimana kita putus? Itu yang penting dulu. Jadi, peningkatan kasus, kalau hanya ODP OTG tidak ada masalah sama sekali. Malah menggembirakan. Kalau herd immunity itu dilakukan tanpa melihat kaedah-kaedah medis dengan benar, maka akan berlaku seleksi alam. Kalau herd immunity tidak dilakukan dengan kaedah medis yang benar, artinya dengan kaedah-kaedah epidemiologi benar, dengan teknik pengetahuan wabah yang benar, maka akan terjadi seleksi alam. Kasus itu terjadi pada pandemi flu Spanyol tahun 1918. Itu jelas seleksi alam. Yang kuat yang hidup, yang tidak kuat akan mati. Makanya angka kematiannya 40 juta. Tapi pada kasus ini semuanya sudah lakukan. Bagaimana kita melakukan isolasi, bagaimana kita melakukan karantina, social distancing, bagaimana cuci tangan dan sebagainya, itu sebagian dari proses pemutusan rantai. Jadi pada fase ini, yang kita lakukan itu adalah bagaimana kita mengembangkan suatu model herd proteksi dan herd immunity itu berkembang. Karena nanti pada akhirnya akan seperti itu. Kalau saya katakan 100% penyakit ini berakhir kapan? Berakhir pada waktu 80% populasi itu, di mana tingkat reproduksi infeksi itu tidak lebih dari 1. Ini pada akhirnya akan terjadi seperti itu. Dengan berdamai dengan virus, semuanya sekolah, semuanya masuk, semuanya apa, ini berbahaya malah. Ini risikonya besar sekali malah. Kalau itu dilakukan, sementara sarana-prasarana kesehatan kita tidak siap, saya rasa itu sangat riskan bagi kita, terutama di Jawa. Sangat riskan. Untuk Sumatera, saya sudah sampaikan ke Pak Gubernur, kita harus periksa semua orang yang turun dari pesawat, harus kita karantina, kita periksa dengan PCR secepatnya. Kalau hasilnya negatif, mereka boleh keluar, kalau masih positif, mereka dirawat atau dikarantina atau diisolasi. Kalau saya katakan cara yang paling gampang mempercepat herd immunity itu adalah seperti berdamai dengan COVID. Nah, itu cara itu, berdamai dengan COVID. Kenapa? Makin mudah virusnya menyebar, sehingga pada satu titik nanti populasi yang terinfeksi itu sampai ke threshold-nya sekitar 85%. Itu cara yang dilakukan sekarang. Pertanyaannya adalah apakah cara itu benar? Saat sarana-prasarana kita tidak memadai untuk itu, kan jadi masalah. Jadi, saya katakan ada dua caranya. Yang pertama, melepaskan sumbatan. Biarkan virus itu menginfeksi banyak orang. Maka herd immunity akan tercapai dengan cepat. Saya pernah bilang sama Pak Gubernur juga, sama Pak Wagub juga, Pak, kalau Bapak mau selesai masalah COVID ini selesai cepat, gampang Pak. Caranya gimana? Caranya nggak perlu terlalu banyak modal. Cukup dengan lepaskan semuanya, tidak ada hambatan-hambatan, tidak ada apa-apa, tidak ada social distancing, tidak ada apa, lepaskan semuanya. Maka orang akan banyak terinfeksi, pada fase itu herd immunity akan cepat muncul. Risikonya Pak, kita tidak siap. Maka kematian akan banyak. Itu risikonya. Maka yang kita kembangkan itu adalah bukan seperti itu. Herd immunity biarkan berjalan secara alamiah, tapi herd proteksi yang kita majukan. Bagaimana kita memutus rantai penularan. Itu yang paling penting. Kenapa? Satu-satunya cara lagi untuk meningkatkan herd immunity adalah dengan cara vaksinasi. Dengan cara imunisasi. Itu satu-satunya cara yang mungkin untuk meningkatkan herd immunity secara didapat. Nah, ini tidak mungkin kita lakukan. Kenapa? Vaksinnya belum berkembang sampai sekarang. Dan saya juga tidak terlalu yakin vaksin itu bisa selesai dalam waktu tahun ini, nggak yakin saya tuh. Karena itu adalah virus RNA yang sangat sulit pengembangan vaksinnya. Jadi simpulnya sederhana aja ya, bahwa kita harus paham dulu bahwa herd immunity itu adalah proses alamiah. Proses alamiah. Yang bisa kita provokasi, kita tingkatkan dengan vaksinasi. Tidak ada jalan lain. Cara kedua ya kita lepaskan. Nanti sebentar masalah jadi, nggak lama tuh. Ya kan? Coba bayangkan kasus flu Spanyol pada waktu itu, transportasi internasional itu belum bagus. Tapi dalam jangka setahun, semua populasi itu selesai. Virus itu selesai. Hanya setahun. Selesai semuanya. Tapi dengan 40 juta mayat di belakang. Itu kalau caranya seperti itu. Tapi kalau kita sekarang, jangan seperti itulah. Ini akan jadi masalah besar bagi kita. Kita tidak usah sampai ke situ. Malah kita berusaha mencegah jangan sampai terjadi erupsinya. Satu-satunya cara untuk meningkatkan yang rasional adalah vaksinasi. Tidak ada cara lain. Ada vaksinasi yang memadai, yang memungkinkan untuk itu. Nah, cara kedua tentu kita biarkan. Tidak mungkin. Maka yang kita lakukan dalam terhadap apa ini adalah mengembangkan apa yang dinamakan orang sebagai herd proteksi. Dengan cara memutus rantai penularan. Itu yang paling rasional yang bisa kita lakukan. Kemudian memperlambat penyebaran, sehingga herd immunity itu munculnya pelan-pelan, lambat-lambat.
Pada saat populasi terinfeksi itu lambat, jadi kalau orang mengatakan kurva itu jalannya pelan-pelan, tidak progresif. Saya katakan sekali lagi, herd immunity nggak ada masalah. Yang masalah bagi infeksi COVID adalah kalau kita memasuki fase erupsi terlalu cepat. Ini yang bermasalah. Karena kematian tertinggi di fase itu. Sekali lagi saya katakan kematian tertinggi di fase itu. Dengan 2.500 kematian di Amerika Serikat sampai 3.000 kematian, berapa kematian di Indonesia kalau fase itu terjadi pada kita? Ini terus terang saya katakan, saya tidak tahu apa yang terjadi, maka saya selalu sampaikan pada Pak Gubernur bahwa saat ini Pak, tugas kita selamatkan Sumatera Barat. Itu dia pikiran saya. Dan terus terang saya katakan, saya optimis bahwa saat ini kita di Sumatera Barat sudah berada praktek yang benar dari sisi aspek epidemiologi. Kita sudah berada jalur yang benar. Pemeriksaan kita banyak, temuan kasus yang untuk orang-orang berpotensi sebagai penular sudah sangat banyak, dan itu insya Allah secara konsep epidemiologinya itu sudah bagus. Itu sudah bagus sekali. Itu yang kita bisa lakukan. Pertama, kalau tanya apakah bisa, jawabannya bisa. Ya, jawabannya bisa. Konsep DNA sintetik memungkinkan kita lakukan itu. Jadi kita tinggal menyelipkan materi genetiknya ke dalam struktur RNA-nya sedikit ya. Itu banyak metode yang bisa dipakai untuk itu. Misalnya kita ambil dari kelelawar, kita rubah sedikit. Apa yang kita rubah? Yang kita rubah itu cuma satu aja. Reseptornya pada manusia. Nah, itu aja. Nah, misalnya kita tahu nih, reseptor dari misalnya pada manusia itu ada. Nah, atau influenza itu ada. Nah, kemudian materi genetik reseptor itu kita sisipkan ke virus yang berasal dari kelelawar, sehingga virus ini bisa masuk ke manusia. Caranya gampang aja, semua virus-virus pada hewan, asal masuk ke manusia, itu bisa jadi masalah. Jadi caranya gimana? Hanya dengan merubah satu titik saja. Misalnya dia punya spike protein, ini kan spike proteinnya nih, berhubungan dengan AC, pada AC reseptor. Nah, sekarang spike protein itu dirubah susunan asam aminonya, sehingga kompatibel menempel pada AC. Ini hanya merubah itu saja. Jadi bagaimana kita membuktikannya, ini sangat sulit sekali gitu kita bisa buktikan. Tapi terus terang saya katakan, ini sebenarnya adalah hal yang punya peluang besar sebagai kejahatan biologis ya. Karena kalau saya punya fasilitas untuk itu, kita tinggal robah, kita tinggal kembangkan vaksin, kembangkan diagnostik, ya kan? Begitu wabah itu berjalan sudah sekian periode, kita ngumumkan saja, kita menemukan produknya, kita berhasil mengembangkan diagnostiknya, nah tinggal itu aja. Nah, pendapatannya sangat banyak sekali. Dan satu hal yang saya katakan, ke depan, perang-perang biologi seperti ini akan menjadi lebih banyak lagi. Akan lebih banyak lagi. Nah, kalau kita di Indonesia ini tidak siap dengan fasilitas itu, kita akan kesulitan sekali. Jadi memungkinkan, kalau kata-kata memungkinkan. Tapi saya katakan ini apakah rekayasa, saya tidak tahu. Kita tidak bisa pastikan. Tapi kalau memungkinkan, iya memungkinkan dilakukan. Kalau sudah terjadi jadi threshold, ya, nilai threshold daripada populasi yang terinfeksi itu sudah tercapai, biasanya herd immunity itu sudah masuk. Herd immunity itu sudah terjadi. Jadi tandanya apa? Kasus puncak tadi sudah mulai menurun. Tandanya itu aja. Jadi waktu itu sudah mulai fase penurunan. Jadi kalau sampai 90% populasi itu terinfeksi, sudah selesai itu masalahnya. Tidak ada lagi masalah. Jadi kita sudah seperti di Wuhan sekarang, mereka sudah mulai lepas dia. Tidak banyak pikiran lagi, tidak punya masalah lagi. Amerika Serikat itu sekitar, saya rasa 2 minggu ini mungkin sudah selesai mereka tuh. Karena kasus mereka sudah menurun jauh sekarang. Terakhir saya lihat masih sekitar ratusan kematian, tapi udah jauh turun gitu dibanding angka 2.500 sebagainya. Sudah mulai membaik, nah, Italia juga sudah membaik. Jadi itu pastinya. Kemudian apakah ibu hamil? Kan saya katakan tadi, herd immunity itu kan terinfeksi, kemudian dia akan menjadi barrier bagi orang lain yang tidak terinfeksi. Begitu angka infeksinya itu mencapai 70-80% seperti threshold tadi, maka dia akan bisa melindungi orang lain. Apakah orang tua, ibu hamil, atau siapapun, dia akan jadi melindunginya. Apakah ibu hamil itu bisa menjadi barrier juga? Bisa. Ibu hamil juga bisa menjadi barrier, pelindung di situ. Maka konsep herd immunity harus kita pahami dengan baik, bahwa herd immunity itu adalah pada suatu populasi ada banyak orang yang sudah imun, ya, baik itu karena sudah terinfeksi, sudah sembuh terinfeksi, atau karena imunisasi. Nah, orang-orang ini berperan sebagai pelindung terhadap orang-orang yang tidak imun. Kan saya katakan tadi, untungannya apa? Dia bisa melindungi orang yang tidak mau untuk imunisasi, bisa melindungi orang yang ada kontraindikasi untuk imunisasi. Ini salah satu keuntungannya.
di samping masalah eliminasi dari satu wabah atau pandemi. Jadi konsepnya bahwa herd immunity itu adalah suatu imunitas kelompok. Jadi orang-orang tidak imun ya terlindungi. Seperti gambar yang saya sampaikan tadi, tidak sampai ke dia infeksinya, proses infeksinya. Nah, mekanisme kerjanya seperti saya katakan bisa melalui alamiah, bisa juga melalui imunisasi. Gitu.